Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat Allah muliakan, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita ketaatan, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk melaksanakan ibadah Jumat di siang hari ini. Semoga ibadah Jumat kita di siang hari ini dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertulis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, sahabat dan kita umat beliau. Semoga istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat pada diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju hari keabadian, menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, tema khutbah berjudul dimusnahkan dengan api. Hadirin Allah muliakan, dalam pekan ini dunia dihebohkan dengan kebakaran yang melanda beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Los Angeles, yang kota tersebut seluas Bekasi Karawang. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan, Allah bakar dalam 24 jam. Apa gerangan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan kondisi masyarakat daerah tersebut? Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kemusnahan ini dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar. Adakah di antara kalian yang menginginkan memiliki sebuah kebun, yaitu kebun kurma dan kebun anggur, yang kebun tersebut mengalir di dalamnya sungai-sungai yang jernih, dan di kebun tersebut lahu fiha min kulli tsamarat,
wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Dan dari kebun tersebut keluarlah berbagai macam buah-buahan yang begitu banyak. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Dan pemilik kebun ini dimakan usia, menua, padahal dia masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan perawatan dan bimbingan. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba datanglah angin yang kencang yang mengandung api. Kemudian api tersebut melalap habis seluruh kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kebesarannya, agar kalian memikirkan hal tersebut. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahkan ribuan tahun sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ada kaum Madyan, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam surah Hud Allah gambarkan dari ayat 84 sampai 95, Allah jelaskan bagaimana mereka ditimpa azab angin yang sangat panas yang membakar rumah-rumah mereka, yang membakar kulit-kulit mereka dan ternak kebun mereka. Wa ila 'adin akhahum Syu'aib, dan kepada kaum wa ila Madyana akhahum Syu'aib, dan kepada penduduk Madyan yaitu saudaranya Syu'aib, Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syu'aib mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan, inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan, dan aku melihat kalian sekarang dalam masa kemakmuran, dalam kondisi berkecukupan. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, dan aku takut kalian ditimpa siksa pada hari yang membinasakan. Kemudian dalam ayat yang 89 Allah firmankan kembali, Nabi Syu'aib berkata, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum. Wahai kaumku, janganlah menjadikan pertentanganku aku dengan kalian ini menyebabkan kalian ditimpa siksa seperti siksa mithlu ma asaba qaum Nuhin aw qaum Hudin aw qaum Shalih, seperti siksa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi Shalih. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, dan siksa yang menimpa kaum Nabi Lut yang letak geografisnya, tempatnya tidak jauh dari kalian. Kemudian dalam ayat 94 Allah firmankan, walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu bi rahmatin minna. Dan ketika sudah datang keputusan kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan kami timpakan siksaan kepada mereka berupa angin yang sangat kencang karena kezaliman mereka, dan mereka mati dalam rumah-rumah mereka dengan mayat berlimpah. Hadirin Allah muliakan, dalam konteks beberapa ayat tadi disebutkan bahwa
ketika sudah kemaksiatan merajalela, perzinahan, ribawi, kemaksiatan sudah menjadi budaya turun menurun, dan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengajak kepada kebaikan sudah sedikit, maka hati-hatilah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab kepada mereka, baik kepada orang yang bermaksiat ataupun kepada orang-orang yang soleh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian kepada ujian, siksaan, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya siksaan itu, azab tersebut tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim saja, namun kepada semua manusia, baik yang baik ataupun yang jahat, yang ahli maksiat ataupun ahli taat. Ketika kemungkaran, kemaksiatan sudah merajalela, membudaya turun temurun, maka Allah turunkan azabnya, siksaan yang sebagai teguran kepada kita. Allah kadang turunkan api, turunkan air, turunkan gempa, turunkan kebakaran, turunkan wabah, turunkan penyakit, banyak kutu, banyaknya belalang dan darah dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan siksaannya, azabnya kepada golongan kaum tersebut. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim menyebutkan, Aisyah radhiyallahu anha, yaghzu Zaisyun al-Ka'bata, sebuah pasukan besar akan menyerang Ka'bah, al-Ka'bata, fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Ketika pasukan tersebut sudah sampai ke daerah Bayda, mereka Allah hempaskan telan pasukan itu, baik yang ada di tempat tersebut ataupun pasukan tersebut, bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasul, kenapa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa minhum wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasul, kenapa mereka dibenamkan ke dalam bumi seluruhnya, baik pasukan yang akan menyerang Ka'bah ataupun penduduk yang menjadi penolong mereka atau penduduk yang menjadi tempat singgah mereka, tempat singgah pasukan. Padahal di antara mereka ada tempat-tempat perniagaan, pasar-pasar mereka, penduduk setempat, dan juga walaysa fihim minhum walaysa minhum, dan ada juga orang-orang yang tidak mendukung pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Allah benamkan mereka dengan gempa bumi ke dalam bumi. Allah telan mereka, baik orang-orang pasukan yang tersebut yang akan menghancurkan Ka'bah ataupun penduduk yang kesinggahan pasukan tersebut. Kemudian yub'atsuna ala niyatihim, kemudian nanti di akhir akhirat Allah akan bangkitkan sesuai dengan niyatihim, dengan niat-niat mereka, dengan amal-amal baik mereka atau amal-amal jahat mereka. Ketika kemaksiatan sudah merajalela, perzinahan, perjudian, dan hal-hal yang mengandung kemaksiatan dan kejahatan sudah menjadi budaya, maka hati-hatilah, Allah akan menimpakan azabnya kepada kita. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT membimbing kita, menguatkan iman-iman kita,
agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi'il hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma adfa 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal minha wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an min hadha Indonesia khassah wa ansalul muslimina 'amah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la takbaru aqimus shalah.